Saya pingin banget kasih tahu kalian satu tips atau bisa dibilang trik juga. Bagaimana caranya supaya setelah dipasang nanti nggak ada oli-oli yang meler ya, nggak ada oli yang merembes ya. Nih kalian kalau lihat deket nih jorok banget mesin saya, semuanya rembes begini. Dan saya udah dapet caranya. Yuk kita balik lagi bareng dengan saya. Nah ini kita lanjutkan lagi project yang kemarin sempat tertunda ya. Untuk coverhead kita lihat lebih dekat. Nih lihat nih udah rapi ya, seperti yang ada di video kemarin. Nah project kali ini kita akan lanjutkan. Saya akan coba amplas pakai gerinda yang kemarin sudah saya review dan juga sudah saya gunakan. Ini dia pakai gerinda dari Haston lagi. Sekarang sudah terpasang mata amplasnya dan langsung aja kita eksekusi ya. Oke guys, ini bisa lihat ya, enak banget kita ngamplas head ini pakai gerinda dari Haston ini tentunya. Dan untuk karena banyak sekali bagian-bagian yang nggak bisa dijangkau, jadi nanti akan saya lanjutkan untuk prosesnya. Kita akan amplas manual dan setelah itu kalau sudah rapi bersih semua, baru kita akan naikkan catnya. Catnya udah selesai, udah rapi semua. Nah, tinggal kita kletek setiap isolasi kertas yang ada di sana. Dan saya juga penasaran bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan sih rapih ya. Oke, langsung aja kita gaskan.
Cakep bener ya, udah bersih banget ini. Oke, nah, kita ngopi dulu, seruput kopi. Asli enak bener ya. Oke. Ya. Jadi untuk silinder head saya ini ya, ini udah saya bersihin semua sampai kinclong banget begini ya. Terus buat cover headnya nih, kita lihat nih sorry ya. Nih, cover headnya juga udah cakep banget ya. Walaupun saya masih harus banyak belajar ya, masih ada yang belepotan di sana sini, tapi overall saya cukup puas dengan hasil karya saya sendiri. Nah, di sini sebelum saya pasang cover headnya ini ya, saya pingin banget kasih tahu kalian satu tips atau bisa dibilang trik juga. Bagaimana caranya supaya setelah dipasang nanti nggak ada oli-oli yang meler ya, nggak ada oli yang merembes ya. Nih kalian kalau lihat deket nih, jorok banget mesin saya, semuanya rembes begini. Dan saya udah dapet caranya supaya menghindari rembes-rembes belepotan begini ya. Kalian penasaran? Ya, lihat dulu klip yang satu ini. Salah satu kunci supaya nanti pengelemannya bisa berhasil dan tentunya nggak bocor-bocor lagi, olinya nggak merembes-merembes lagi, ini ada pada lubang baut ya. Nih, ini pada lubang-lubang baut ini. Nah, ini dia nih. Oke, jumlahnya ada 6 kalau di CK4 ya. Nih, lihat nih. Oke, kok bisa Om lubang-lubang ini? Apa hubungannya dengan oli yang meler, oli yang merembes? Nah, nih saya kasih tahu ya. Jadi karena sudah terlalu sering, sangat terlalu sering dibongkar pasang, nih dia sampai melengkung nih ya. Bentar, coba saya balik dulu. Nih, kalau kalian bisa perhatikan, dia sampai menonjol ya, terlalu menonjol seperti ini. Ya nih, pada bibir-bibir lubang ini terlalu melonjol ya. Nah, nih, coba kita balik ya. Kita kasih lihat bagaimana biar lebih jelas. Nih, nah nih lihat nih, dia grepes ya. Dia sampai, kalau bahasa Jawa itu blesek ya, terlalu turun. Karena ini sudah berulang kali digencet sama baut, berulang kali dibongkar pasang. Nah, ini harus kita bikin flat lagi, kita usahakan bagaimana caranya supaya dia mau rata lagi. Dan ini ada beberapa yang sudah saya ratakan ya. Kita lihat yuk ya. Nah, ini udah lumayan. Udah nggak seburuk sebelumnya. Ini yang sebelah sini juga udah diratakan kembali. Kalian bisa lihat ya. Oke, nah gimana cara meratakannya? Kalian lihat aja ya. Nih. Nah, ini kita perlu siapin kunci T. Bebas ukuran apa aja, karena kita nggak akan pakai kepala ini ya. Nanti yang kita gunakan adalah ujung setangnya ya. Jadi pastikan kalian punya kunci T seperti ini, atau benda apapun terserah ya yang tumpul seperti ini. Kalau bisa yang bulat seperti ini. Kemudian di sini ada palu juga ya. Kita lihat bagaimana cara meratakannya. Nih, ini kita palu ya, pelan-pelan aja. Nih, kita ratakan. Oke, nih ya, pelan-pelan aja ya, bertahap ya. Kuncinya di sini supaya ini nggak terlalu keras ya. Untuk landasan bawahnya kalian bisa pakai ban seperti ini, atau mungkin bisa dibalut dengan kain yang tebal. Ini supaya benturan yang bawah nggak melukai badan dari cover headnya ya. Oke, kita coba lihat lebih dekat.
Nah, ini kelihatan lebih jelas ya. Kalian palu-palu seperti ini. Secukupnya aja ya. Jangan terlalu keras. Kita pakai filling aja ya, secukupnya. Kalau dirasa sudah rata, udah cukup ya. Kita bisa pindah ke bagian yang lainnya ya, sampai semua ke-6 bautnya ini bener-bener bisa flat lagi. Diusahakan sampai se-flat mungkin, serata mungkin. Nah, di sini ini setelah diketok semua, kita udah ratakan semua. Nih saya kasih lihat satu persatu. Nih lihat nih. Setidaknya dia lebih flat ya. Udah nggak amblas seperti sebelumnya. Oke. Kemudian sampingnya lagi kita lihat. Oke, udah lumayan ya. Jadi udah nggak terlalu dalam. Nah, nih untuk ujung satunya. Di sini ada 6 ya. Yang 3 kita balik dulu, coba saya kasih lihat. Nah, tuh lihat tuh ya. Udah dibikin se-flat mungkin. Nih ya. Nih, walaupun nggak 100% nggak flat sempurna, tapi setidaknya ini cukup membantu ya. Supaya kita juga bisa berhasil dalam pengeleman ya. Nah, kita coba lihat baliknya ya. Nih. Tuh, lihat tuh ya. Dia udah lumayan flat. Udah nggak terlalu amblas ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Ini ada lagi di sebelah sini juga. Tuh, lihat tuh ya. Udah oke banget. Coba kita lihat di balik ya. Nih. Nah, tuh, lihat. Pokoknya intinya ada 6 di sini dan semuanya bagus. Udah flat. Cakep banget begini. Ya. Nah, kemudian selain daripada lubang-lubang ini harus flat, nah, kita juga perlu membersihkan sela-sela ini semua, ya, sampai benar-benar bersih. Nggak ada sisa-sisa oli, nggak ada sisa-sisa lem, apalagi kotoran, ini harus bersih semua. Ya, ini pastinya sebelum kita kasih lem sekeliling ini ya, pastikan harus bersih semua, ya. Nih, soalnya kalau masih ada oli yang menempel, kotoran segala macam di sini ya, ini lem yang akan kita kasihkan dia nggak akan bisa melekat dengan sempurna. Nah, dari situ akhirnya bisa terjadi leaking atau kebocoran ya. Nanti olinya bisa ngiler. Oke, nah makanya kita cek semuanya bersih biar olinya nggak meler lagi. Oke, sekarang giliran kita pasang cover head ini ke silinder head sana. Ya, kalian udah tahu kan bagaimana tips dan triknya supaya olinya nggak leaking, nggak meler kemana-mana ya. Nah, jadi langsung aja saya mau kasih sealernya dulu atau mau kasih lemnya dulu ya. Nih, kita lihat ya. Mungkin teman-teman yang tahu ya, barangkali ada cara-cara saya yang masih keliru ya, boleh kasih komentarnya. Jangan nggak usah ragu-ragu kasih komentar, karena di sini saya terbuka ya. Kita belajar bareng ya. Saya ada salah, ada apa, kalian boleh untuk kasih koreksi. Nah, ini saya masih pakai gasket yang lama karena kebetulan nggak ada yang baru, tapi ini masih cukup lentur, walaupun sebenarnya ini nggak recommended untuk dipakai lagi ya. Buat kalian yang bongkar-bongkar kayak gini, rasanya wajib banget buat ganti dengan gasket yang baru. Jangan tirukan yang saya lakukan ini ya. Nih, kita coba pasangin.
Nah, ini sengaja nggak saya lepas karena ini udah kenceng banget ya. Jadi saya cukup tambahkan saja untuk di bibir-bibirnya nih. Di sekeliling-keliling sini nih. Yuk, nah kita naikkan ya. Ini bismillah. Mudah-mudahan berhasil dan nggak bocor-bocor, nggak ada rembes-rembes lagi ya. Nah, setelah itu ini kita kencengin manual ya, jangan pakai apa namanya, cordless driver ya. Kita harus kencengin manual dan juga harus heksagonal ya, jangan berurutan ya, harus heksagonal. Oke, dan akhirnya ini udah kepasang semua ya. Kita masih harus tunggu dulu beberapa menit ke depan sampai sealnya atau lem untuk gasket ini semua kering, sehingga kalau seandainya ini langsung dinyalakan, saya ada rasa khawatir nanti belum sempat kering olinya udah muncrat kemana-mana, sehingga akan mengurangi kualitas pengelemannya. Jadi mudah-mudahan ini udah nggak ada lagi yang namanya bocor-bocor. Tinggal project ke depan, karena kalian tadi juga udah lihat sendiri ya, jorok banget di mana-mana, banyak sekali oli yang meler ya, oli yang ngiler. Nanti akan saya bersihin semua. Jadi buat kalian yang belum subscribe ya, pastikan subscribe dulu dan juga aktifin lonceng notifikasinya ya, biar nanti ada postingan baru kalian langsung bisa tonton ya. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik dari video ini ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya.